Margaret Thatcher pernah berkata kan, dari what your words for they become your action, what your action for they become your habits, what your habits for they become your character, and what your character for they become your destiny. In other words, you become. Perhatikan apa yang kita katakan, maka itu akan menjadi sebuah tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita, maka di situ akan menjadi takdir kita. Nah, benar. Dan ketika dia malas, ya udah takdirnya. Kembali lagi di channel Ali Maulander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan subscribe-nya dan langsung klik tombol merah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel Ali Maulander. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, seorang yang spesial. Dia adalah ketua divisi keilmuan di Himpunan Mahasiswa Stikes Bina Dharma Husada yang sekarang menjadi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan. Kemudian dia naik lagi, trafficnya menjadi Sekretaris Umum 2 Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Bina Dharma Husada. Dan sekaligus dia juga kerja sampingan, yaitu sebagai guru privat, dan dia juga sebagai guru juga di pesantren atau yayasannya. Dan langsung aja kita ulik seberapa pintarnya dia, seberapa banyak pengalamannya dia, dan seberapa hebatnya dia di bidangnya masing-masing. Oke, langsung aja perkenalkan, namanya siapa, Kak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalin, nama saya Tazkia Aulia. Saya ini sama kayak Kak Alif di Stikes Bina Dharma Husada Tangerang, mahasiswa semester 5. Masih mahasiswa semester 5 aja udah canggih dalam berbicara. Apalagi udah banyak perlombaan yang mereka ikuti. Tapi nanti Amin. ya, sebelumnya Kastia tuh dari mana asal? Aku dari Rawakalong, Bogor. Oh, Bogor. Dari kecil di situ? Dari kecil, ya pindah-pindah lah ya. Oh, pindah-pindah, Tangsel, tapi Bogor. nggak jauh lah ya Nggak maksudnya. jauh. Kalau saya kan dari Jawa, Tegal, langsung merantau ke Tangsel, itu kan jauh gitu. Orang hebat. Amin. Coba dulu doa. Oke, sebelumnya Tazkia ketika masa-masa sekolah ikut organisasi nggak sih? Aku ikut di OSIS kali. OSIS. SMA. Dan ketika SMA ada momen kesan nggak yang Tazkia alami ketika itu? Apakah hanya biasa gitu seperti orang-orang biasa? Kadang sih sama aja. Cuma yang membedakan Tazkia itu kenapa saat ini punya tekad yang sangat kuat ingin menjadi orang yang lebih ini lagi lah. Bermanfaat lah ya. Iya. Karena kenapa? Karena ya pernah lah ngerasain yang namanya sakit hati karena dibully. Mungkin teman-teman juga bukan korban bullying. Ya bukan bully dalam arti apa ya, maksudnya ngebully diri sendiri karena mungkin ada beberapa yang belum mencapai gitu. Jadi kalau bertekad, yuk bismillah bisa jadi orang besar. Amin, kita doain bersama dan video ini menjadi saksi bisu. Oke, sebelumnya Kak Tazkia, Kakak mau nanya, Tazkia itu kenapa sih ngambil jurusan kesehatan keperawatan? Gini, aku emang udah cita-cita dari kecil. Selain itu juga karena emang basic orang tua pendidikan semua, kakak, dan salah satunya ayah pengen anaknya satu jadi tenaga kesehatan. Berbeda gitu ya yang lain. Beda, terjun lah di dunia kesehatan. Tadinya mau kedokteran, tapi terus it's fail, gagal. Boleh diceritain kenapa bisa Tazkia gagal ngambil jurusan kedokteran atau kuliah di jurusan kedokteran? Awalnya itu teman-teman mungkin tahu SBMPTN. Oh, tahu seleksi bersama perkuliahan. Iya itu. Itu SBMPTN, SNMPTN itu gagal. Ya, Ismail bukan rezeki. Kemudian Tazkia nyoba di Mandiri. Kemudian satunya pelajaran kali. Kenapa Tazkia nggak keterima di SBMPTN itu karena Tazkia nggak ngeliat dulu grade-grade-nya. Kualitas di benar. Grade di Tazkia pilihnya UGM. Yang trafiknya udah jelas lah ya, tinggi. Benar. UGM kedokteran, UIN kedokteran, UPN kedokteran, jadi fail semua. Nah, pada saat semua gagal dan baru tahu bahwa traffic itu udah tinggi, kemudian Tazkia nyari yang trafficnya kira-kira rendah nih, yang peluangnya ada gitu, opportunistic di Indonesia
itu. Terus yang ketemu ada di Kalimantan. Kalimantan. Nama kampusnya inget nggak? Tanjung Kuala kalau Tanjung nggak salah. Pokoknya itulah. Kemudian setelah itu udah ada niatan ke Iya. Kalimantan. Ya itu mah udah daftar, udah prepare, udah matang dah pokoknya. Administrasi juga udah ya? Surat paling- berkas itu. Kalau persuratan udah semua, Oh, biaya semua. pendaftaran Oh, baru pendaftaran ya. oh. Udah, Masya beli Allah. kaprodi udah, beli koper Wah. udah. Ya tiket tinggal dipencet doang. Udah Dan gitu. katanya itu tiket pesawat juga udah dibeli. Tinggal dipencet. Oh iya, tinggal di ACC gitu ya. Terus Kemudian 1 minggu kan pada saat itu tanggal 27 1 minggunya tanggal 20-nya Umi Taskia memutuskan untuk enggak boleh. Wah, itu sakit hati sumpah shock itu. banget, sakit banget hati. Padahal udah di depan mata impian kita ya. Betul, impian kita ke depan mata. Emang gitu sih kawan, kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hmm. Terus ketika itu gimana perasaan Taskia? Wah, hancur banget. Kecil banget sih Taskia. Pernah kan? Benar. Udah sama kakak juga sih. Tapi kakak lebih nggak terlalu sih, karena kakak itu karena ilmu kakak rendah, tetapi ngambil traffic yang tinggi, ngambil grade yang tinggi. Kayak di kakak SBM itu ngambil UI, Unpad, UGM, udah. Dan semuanya jurusan kedokteran. Gila. Aduh, padahal kakak itu nggak lolos SNPTN, yang notabene kan SNPTN itu 50% di bawah semua siswa kan. Jadi kakak tuh, saya tuh lebih rendah, rendahnya dari rendah gitu dia, antara 50% di sekolah. Tapi berani banget, nekat banget ngambil kedokteran. Ya itu karena nggak ngeliat grade-nya dulu. Gak lihat, karena mikirnya saya mempunyai impian, saya yakin di gitu. situ pokoknya yakin masuk. Wajada gitu lah dulu tuh gitu, wajada. Iya. Udah, sakit kalau udah itu sih. Nah setelah itu Kak Taskia keterima di Stikes, itu gimana ceritanya tuh? Kemudian Taskia nyoba juga di universitas swasta, IKI, Institut Ilmu. Oh iya IKI ya. Benar. Di situ juga diterima, alhamdulillah PAI, tapi nggak diambil juga karena emang baru benturan juga Taskia mau kesehatan. Akhirnya pilih di Stikes. Nah, alhamdulillah di gelombang 3 di hari-hari akhir ikut tes, kemudian diterima deh menjadi mahasiswa keperawatan. Keperawatan, ya gitu ceritanya. Itu luar biasa sih perjuangannya, karena ya terkadang emang impian kita tuh terlalu tinggi. Iya. Tapi gimana? Kali ternyata memang bukan di mana ladangnya nih kali, Betul. tapi siapa Iya. petaninya. Sepakat saya, walaupun kalian kampusnya di pelosok, walaupun kalian kampusnya belum terakreditasi, maupun kampusnya swasta dan lain sebagainya, percayalah kualitas kalian tuh ada pada diri kalian, bukan dari kampusnya. Betul nggak, Mas? Setuju. Karena emang banyak orang-orang yang hebat dari kampus yang nggak ternama. Mungkin yang membuat beda itu ketika kalian kuliah di kampus ternama, relasi kalian orang-orang pintar, lingkungan kalian orang-orang pintar, sehingga kalian mudah. Tetapi jika kalian tidak bisa membaur juga, sama aja gitu dengan kampus yang biasa-biasa aja. Tetapi dengan kalian di kampus yang biasa, tapi berkumpul dengan orang intelektual, orang yang suka berdiskusi tentang buku dan lain sebagainya, itu kalian akan menjadi seperti itu juga gitu. Jadi menurut saya sih, ya walaupun kampus di mana tetap sih nggak peduli itu. Dan gak dinilai ketika kalian lulus pun kamu kuliahnya di mana, enggak. Lebih ditanyain kamu punya keahlian apa, Nice. pengalaman kamu apa, kamu pernah ikut organisasi apa, lebihnya itu sih. Bener gak? Betul. Kali. Nah sebelumnya Kak Taskia kan pernah ngikutin lomba nih beberapa lomba. Dan dia tuh orang berprestasi ya kawan-kawan. Dia menang lomba ceramah, pidato dan puisi gitu. Kenapa sih Kak Taskia tuh pengennya tuh ke lomba itu? Apa ya? Karena senang. Iya, karena memang itu udah jadi apa ya, Basic passion ya. Oh iya. Udah Bener jadi sih. passion karena Taskia juga dari dulu suka baca buku. Masya Allah. Maksudnya gimana ya? Jadi kan kita tuh bisa berbahasa karena memang baca buku. Benar, kali sepakat saya, sepakat. Nambah kata-kata kita dari situ, ya mungkin karena itu juga kali. Nah tapi ketika Kak Taskia dalam perlombaan itu pernah nggak sih bersaing dengan insecure diri sendiri gitu? Saya mau ikut ini tapi aduh kualitas saya gini, minder duluan gitu maksudnya. Pernah nggak? Pernah kali Taskia Sama. Boleh cerita coba? di SMA terakhir lomba di tingkat provinsi. Wih,
provinsi lomba apa tuh? Mewakili kabupaten. Masya Allah, keren. Kabupaten Bogor itu lomba puisi. Nah, lomba peserta daripada puisi itu ada 60 orang. 60 orang dari semua provinsi. Apa? Puisi doang. Enggak, maksudnya dari yang ikut tuh provinsi kan? Iya, itu doang. Pokoknya sekitar segitu dah. Mantap banget. Terus itu diacak kita ngambil puisi yang mana kita nggak tahu. Ngelihat orang kayak udah siap banget, tandanya tangan begini. Aduh. Hingga akhirnya tapi ya kita alhamdulillah rezeki min Allah itu Taskia masuk di 6 besar kan. Dari 60 peserta kurang lebih lah ya, 60 peserta. Ya. Ya Allah, tingkat provinsi loh itu. Nah itu gimana? Karena emang diminta untuk perwakilan lebih tinggi lagi hanya 3 orang jadi nggak ikut. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah. 6 itu udah luar biasa karena pada dasarnya sekarang tuh orang yang dihargai itu bukan orang yang menang, tapi orang yang mencoba. Iya. Karena sekarang itu banyak orang-orang yang suka ngejelekin ya elah ngapain sih ikut lomba gitu. Ketika kalah dicaci maki, ketika menang cuma harga seberapa. Tapi mereka tuh lupa dengan para pengorbanan gitu. Ikut lomba itu sulit kawan, bersaing itu sulit. Maka buat kalian yang ikuti lomba, udah lupakan orang itu. Fokus dengan event kalian. Fokus aja gitu, gak usah dengar kata orang, ya nggak? Terus ya nggak, kenapa sih kita nggak harus mendengarkan kata orang? Menurut sih gimana? Ya gimana ya? Ya udahlah, ibaratnya jangan pernah nih. Pokoknya yang terjadi saat ini tuh kita banding-bandingin diri kita sama orang lain ya kali ya. Iya. Itu yang salah banget. Kenapa? Karena ya cuma bikin apa doang ya. Insecure gitu doang, makin jatuh. Udah kita masa bodoh sama kehidupan orang lain. Dia mau seneng, mau sedih. Dan yang penting kita nggak ngerepotin dia, nggak minta makan sama dia. Tapi satu, kalau orang butuh bantuan kita tetap kita. Nah ya pasti benar. Emang bener sih. Karena terkadang kita itu buat apa gitu kita peduli dengan kata mereka tuh nggak ngasih makan kita. Mereka hanya bisa mencontohkan kita. Ya udah, karena pada dasarnya nanti kalian juga akan hidup sendiri. Ketika kalian berteman pun, teman kalian akan menghilang. Kalian akan hidup dengan diri sendiri, walaupun kalian akan membutuhkan orang lain. Tapi ketika itu suatu saat kalian akan berdiri dengan diri sendiri. Untuk itu buat kalian ya udah, kalau terlalu insecure, terlalu banyak overthinking, kurangi kawan. Iya nggak kak? Iya. Ya nggak baik itu overthinking. Pakai rumus bodoh amat. Mantap banget. Oh ya, atas ya. Kita mau nanya ke tentang organisasi. Iya siap. Ketika di kuliah, penting nggak sih organisasi di bidang kesehatan? Contoh, kak Taskia kan ikut hima dulunya nih sebelum ke BM. Penting nggak sih ikut hima? Udah, kalau dibilang penting ya menurut Taskia pribadi ya itu penting. Penting banget ya? Penting banget. Kenapa tuh? Dari segi relasi kita. Oh iya benar. Kan di situ kita bercimpung sama yang namanya dosen, sama yang namanya mahasiswa lain gitu kan. Kita bisa kenal dari organisasi. Kalau sekedar mahasiswa aja, yang kenal itu aja, itulah. Iya sih benar. Berarti Taskia ini tipikal orang yang pura-pura kuliah rapat gitu. Tapi kata Taskia, apa tuh? Boleh dong kasih pesan buat para mahasiswa yang nggak mau ikut organisasi karena nggak bisa seimbang waktu, manajemen waktunya kurang gitu. Bagi waktunya. Nggak bisa balance. Nah, boleh dikasih tipsnya buat mereka. Kan Taskia tuh ngajar iya, berprestasi iya, kuliah nggak pernah dapat remedial dan semuanya jalan. Gimana ya? Kita tuh apa yang kita lakukan, sesibuk apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas itu dalam artian kata Taskia gini ya kali, kita tuh merawat kepompong itu menjadi kupu-kupu. Iya. Nah, kita tak bahwasannya kita tahu ketika dia menjadi kupu-kupu, dia akan terbang kemanapun dia mau. Artinya di sini secapek apapun kita, seini apapun kita, tapi kita tahu efek sampingnya gimana nantinya, planningnya gimana nantinya, feedback kitanya gimana nantinya. Itu aja sih kalau Taskia mah. Mantap. Ikhlas yang penting, insya Allah. Tapi amin. Tapi sebelumnya Kak Taskia pernah nggak sih ngerasain di mana itu Kak Taskia itu nggak bisa ngatur waktu? Nggak bisa ngatur waktu. Nah, kayak kuliah, kerja, organisasi.
kan di sini pastilah teman-teman ngerasain, kalian juga ngerasain gimana ya, pastilah ada yang namanya rapat itu dan sebagainya. Itu tuh yang paling bikin Taskia hack itu orang tua ya kali ya. Iya sih pasti. Kecuali anak kos mungkin lebih gampang. Kan kalau Taskia pulang pergi, kadang orang pulang malam, ya Allah anak perempuan gini gitu. Tapi seiring berjalan waktu, Taskia buktiin prestasi Taskia sampai sekarang, dan alhamdulillah izinnya mantap. Sudah percaya, kita berikan percayaan pada orang tua. Nah ya bener sih, saya juga gitu. Mau kalian seliar apapun, mau kalian sebebas apapun, ketika kalian udah mendapatkan restu orang tua, udah ketika orang tua udah percaya nih sama kita, ya udah jangan dikecewain, lakukan yang terbaik. Karena pada dasarnya jujur kuliah itu mahal. Kuliah itu mahal, hanya beberapa juta orang di Indonesia bisa kuliah, dan kuliah itu adalah perguruan paling tinggi. Pendidikan paling tinggi itu kuliah, udah nggak ada lagi. Anak presiden, anak menteri, anak apapun itu pendidikan terakhirnya perkuliahan. Jadi buat kalian yang lagi kuliah dan malas-malasan, please ingat orang tua. Menurut kata sih gimana? Kalau orang yang suka malas-malasan di kuliahan, kan ada tuh kuliah online, sistem online, tapi mereka tuh nggak mau ngerjain e-learning gitu loh, kesel gue. Gimana ya kali ya, itu mah ya memang dari habitsnya, iya sih benar, kebiasaannya kan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, kali juga pernah dengar ya kan, karakter kita itu kan diciptakan daripada kebiasaan. Kayak Margaret Thatcher pernah berkata kan, dari what your words for they become your action, what your action for they become your habits, what your habits for they become your character, and what your character for they become your destiny. In other words, you become. Perhatikan apa yang kita katakan, maka itu akan menjadi sebuah tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita, maka di situ akan menjadi takdir kita. Nah, benar. Dan ketika dia malas, ya udah takdirnya nanti ya kan seperti itu juga ya kalian. Semangat sobat. Itu Margaret Thatcher adalah perdana menteri pertama kali di Inggris. Perdana menteri perempuan pertama kali di Inggris. Itu bener banget sih, itu bukunya wow, mantap banget, saya baca keren. Dan kata-katanya gitu, memang apa yang kalian pikirkan itu takdir kalian. Ketika kalian memikirkan saya nggak bisa, ya udah kalian nggak bisa. Ketika kebiasaan kalian itu buruk, males, rebahan mulu, ya udah kedepannya pun akan merasakan. Iya, nantinya juga akan ya hasilnya di akhir ya. Makanya selagi kita mahasiswa atau kalian masih muda, apalagi Indonesia akan mencapai bonus demografi, di mana nanti 2045 akan mencapai Indonesia emas. Itu momen-momen kita selagi anak muda nih. Itulah alasannya sebelumnya Taskia, alasan kakak ngambil anak-anak muda atau para mahasiswa untuk masuk ke podcast kakak, itu karena ya ini saatnya ajang buat pembuktian mahasiswa ataupun anak muda untuk unjuk gigi. Udah waktunya kita loh, kita yang mempersiapkan di tahun 2045 Indonesia emas itu akan dipegang oleh kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menduduki pemerintahan. Maka dari itu saya ngajak orang-orang yang, ayo kalian mahasiswa kan, ayo ikut kita tunjukkan berdialektika di sini, berintelektual di sini. Karena yaitu kalian dibutuhkan sekarang dan ini adalah tempat kalian. Gitu kan sih? Ya betul banget, setuju. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan.